Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kematian dan alam kubur. Kematian. Dari segi kebahasaan, istilah kata al-maut memiliki toleransi yang mengandung pemahaman bahwa kematian yang dimaksud berarti telah kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup. Kematian menurut Al-Ghazali berarti perubahan keadaan dan bahwa setelah kematian jasad, ruh manusia tetap hidup dan merasakan siksaan ataupun kebahagiaan. Al-Quran menunjukkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan alam dunia pun akan diakhiri dengan mati, yaitu kiamat. Oleh karena itu, kematian adalah suatu kepastian. Mati menjadi titik pemisah di antara dua perkara, yakni masa, keadaan, dan kehidupan dunia menunjukkan kepada masa, keadaan, dan kehidupan akhirat yang abadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Tewapa. Jadi, anjuran mengingat mati menurut Imam Al-Ghazali bahwa menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang terlena dengan dunia. Yang kedua, orang yang memulai untuk bertaubat. Yang ketiga, orang yang arif tentang hakikat kematian. Jadi, semacam ini biasanya takut akan kematian, sedangkan orang yang arif akan selalu ingat mati dan dia siap menghadapi kematian. Seakan-akan kematian merupakan penantian yang ia tunggu-tunggu. Kematian menjadikan terbebas dari dunia yang belenggunya. Dunia ibarat sebuah penjara bagi orang-orang yang beriman. Artinya, ia akan terus-menerus berada dalam situasi dan kondisi yang sulit akan menyiksanya jiwa karena perjuangan dan penolakan terhadap nafsunya dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakaratul maut adalah rasa sakit yang menyerang jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Sakit dari sakaratul maut akan menghujam ke jiwa dan menyebar ke seluruh anggota badan. Dan orang-orang yang sekarat akan merasakan sendiri dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat syaraf, persendian, dan tiap akar rambut dari kaki dan kepala. 2. Alam kubur atau barzah. A. Kebenaran adanya alam kubur dalam Quran Surah Ghafir ayat 36. Para ulama menafsirkan ayat ini tentang adanya alam kubur karena ketika di dunia orang-orang kafir tidak ada yang diperlihatkan kepadanya api yang menakutkan setiap hari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Bahkan keadaan mereka sebaliknya, kebanyakan mereka diberi rezeki oleh Allah dengan dunia yang banyak dan tidak mungkin diperlihatkan api ini ketika hari kiamat karena ada kata ketika terjadi hari akhir atau hari kiamat. Berarti kalau di dunia dan di akhirat tidak diperlihatkan api kepada mereka, maka itu menandakan terjadinya adalah di antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Kembalinya ruh ke jasad. Telah diriwayatkan dalam hadis Anas dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, yang artinya para nabi itu hidup dalam kubur mereka dan mereka mengerjakan sholat. Dinilai sahih oleh Al-Baihaqi dan disetujui oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. D. Pertanyaan malaikat dan siksa kubur. Nikmat kubur. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban juz 5 50 disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya orang mukmin dalam kuburnya akan seperti taman yang hijau dan kuburnya akan diluaskan 70 dhira' hasta dan akan terang benderang seperti terangnya malam pada waktu bulan purnama. Hikmah kematian dan alam kubur. Yang satu, mensyukuri nikmat hidup dengan menyembah Allah semata, zat yang telah memberikan kita kehidupan. 2. Meluangkan waktu untuk ziarah kubur agar kita selalu ingat mati dan tidak terlena dengan kenikmatan duniawi. Nah, yang ketiga, memperbanyak amal ibadah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia.
Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.